Tidak semua tempat tinggal dibuat untuk ditinggali. Sebagian hanya dibuat untuk menjaga sesuatu agar tidak pergi. Di pinggir kota yang terlihat biasa, ada sebuah rumah kos tua yang selalu penuh, meski penghuninya jarang terlihat keluar bersama. Tidak ada iklan, tidak ada papan nama mencolok. Tapi entah kenapa, selalu ada orang yang datang, dan tidak semua dari mereka benar-benar pulang. Pemilik kos itu hanya seorang janda biasa, ramah, pendiam, terlihat seperti orang yang hanya ingin bertahan hidup. Namun di balik pintu belakang rumah itu, ada aturan yang tidak pernah ditulis, nama-nama yang tidak pernah dicoret, dan satu janji yang terus menuntut pengganti. Cerita ini bukan tentang rumah angker, bukan tentang penampakan yang muncul tiba-tiba. Ini tentang orang-orang yang tinggal terlalu lama, tentang rezeki yang tidak mau ditinggal, dan tentang seseorang yang pulang ke rumahnya sendiri tanpa pernah benar-benar kembali sebagai manusia. Selamat datang di kisah Pesugihan Ibu Kos di Pinggir Kota. Pastikan kamu menonton sampai akhir, karena di cerita ini, yang paling berbahaya bukan makhluk gaibnya, melainkan keputusan manusia saat kehabisan pilihan. Di pinggir kota yang semakin padat, berdiri sebuah rumah kos tua dengan cat hijau pucat yang sudah mengelupas. Letaknya nanggung, bukan desa, tapi juga belum benar-benar kota. Di siang hari, tempat itu tampak biasa saja. Namun saat malam turun, suasananya selalu terasa lebih dingin dari rumah lain di sekitarnya. Pemiliknya adalah Bu Reni, seorang janda berusia hampir 50 tahun. Suaminya meninggal 5 tahun lalu karena sakit mendadak. Sejak itu, Bu Reni hidup pas-pasan, menafkahi diri sendiri dengan mengelola 6 kamar kos kecil di rumahnya. Awalnya, kos itu sepi. Kadang sebulan hanya 1 kamar terisi, kadang kosong semua. Bu Reni sering duduk sendirian di teras saat sore, menatap jalan sambil menghitung sisa uang belanja. Beberapa kali terdengar ia mengeluh pada tetangga, mengaku hampir menjual rumah karena tak sanggup bayar cicilan lama peninggalan suaminya. Namun segalanya berubah setelah satu malam hujan deras. Malam yang mengubah segalanya. Malam itu, listrik padam. Hujan turun tanpa jeda sejak maghrib. Bu Reni sendirian di rumah kos, tak ada satupun penghuni. Sekitar pukul 11 malam, ia mendengar ketukan pelan dari pintu belakang rumah. Bukan keras, tapi teratur. Tok, tok, tok. Awalnya ia mengira hanya ranting jatuh. Tapi ketukan itu terdengar lagi. Kali ini diiringi aroma tanah basah bercampur bunga melati. Dengan jantung berdebar, Bu Reni membuka pintu belakang. Tak ada siapa-siapa. Hanya halaman kecil yang gelap dan sebuah bungkusan kain hitam tergeletak tepat di depan pintu. Di dalamnya ada uang kertas lusuh, jumlahnya cukup besar untuk ukuran Bu Reni, jauh lebih banyak dari tabungan yang pernah ia miliki. Tidak ada pesan, tidak ada penjelasan. Malam itu, Bu Reni tidak tidur. Uang itu ia simpan, tapi pikirannya terus berputar. Dan sejak malam itulah, kehidupan Bu Reni perlahan berubah. Kos yang mendadak penuh. Dalam hitungan minggu, kamar-kamar kos Bu Reni mulai terisi. Anehnya, penghuni datang sendiri, seolah sudah tahu tempat itu tanpa iklan. Mahasiswa, karyawan publik, driver online. Mereka semua bilang hal yang sama. Entah kenapa, pas lewat sini rasanya pengen berhenti. Uang Bu Reni mulai lancar. Ia bisa merenovasi kamar, mengganti kasur, bahkan menambah 2 kamar baru di lantai atas. Tetangga heran, kos yang dulu nyaris bangkrut, kini tak pernah kosong. Namun ada satu aturan aneh yang mulai Bu Reni terapkan. Penghuni lama tidak boleh pindah bersamaan. Minimal harus ada 1 kamar yang selalu terisi oleh orang yang sama. Aturan itu terdengar aneh, tapi karena harga kos murah dan lokasi strategis, tak ada yang berani protes. Penghuni pertama yang merasa aneh. Salah satu penghuni lama bernama Dimas, mahasiswa tingkat akhir. Ia sudah tinggal hampir setahun. Dimas mulai merasakan kejanggalan setelah kos penuh. Setiap malam sekitar pukul 2, ia sering terbangun oleh suara langkah pelan di lorong, seperti orang berjalan tanpa alas kaki. Kadang disertai suara napas berat tepat di depan pintu kamarnya. Saat dibuka, tak ada siapa-siapa.
Dimas juga memperhatikan satu hal. Bu Reni kini sering berbicara sendiri di dapur belakang, tepat menghadap pintu yang selalu tertutup rapat. Dari celah pintu itu, sering tercium aroma melati yang menusuk. Suatu malam, Dimas memberanikan diri bertanya, "Bu, pintu belakang itu kenapa selalu dikunci?" Bu Reni tersenyum, tapi matanya kosong. "Itu bukan pintu keluar, Mas. Itu pintu masuk, rezeki." Jawaban itu membuat Dimas merinding. Tanda awal bahaya. Masalah mulai muncul ketika satu penghuni lama tiba-tiba jatuh sakit. Demam tinggi, mimpi buruk terus-menerus, dan mengigau menyebut nama Bu Reni. Tak lama setelah ia dibawa pulang keluarganya, kamar itu langsung terisi orang baru keesokan harinya, tanpa jeda. Sejak itu, Dimas menyadari pola yang menakutkan. Setiap penghuni lama pergi, selalu ada kejadian buruk. Setiap kamar kosong terlalu lama, Bu Reni terlihat gelisah, marah, bahkan menangis sendiri di belakang rumah. Dan setiap hari Jumat, tepat tengah malam, lampu lorong kos selalu menyala sendiri. Pada akhir episode ini, Dimas tanpa sengaja melihat Bu Reni mengubur sesuatu di halaman belakang saat hujan gerimis. Saat Bu Reni pergi, Dimas mendekat. Tanah masih basah. Bau melati sangat kuat. Di permukaan tanah, terlihat ujung kain hitam yang sama seperti bungkusan uang malam itu. Dan dari dalam tanah, terdengar suara seperti orang menghela napas pelan. Sejak malam Dimas melihat kain hitam terkubur di halaman belakang, tidurnya tidak pernah nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, ia selalu bermimpi berada di lorong kos yang gelap, berdiri di depan pintu belakang. Sementara dari balik pintu itu, terdengar bisikan meminta tinggal. Pagi harinya, halaman belakang sudah rapi. Tanah yang semalam basah kini seperti tidak pernah digali. Bu Reni berdiri di dapur, menyeduh kopi sambil tersenyum, seolah tidak terjadi apa-apa. Aturan yang mulai diperketat. Siang itu, Bu Reni menempelkan selembar kertas di papan pengumuman kos. Bukan aturan tertulis jelas, hanya poin-poin aneh yang ditulis tangan. Penghuni tidak diperbolehkan pindah mendadak. Tidak boleh mengosongkan kamar lebih dari 3 hari. Tidak menerima tamu menginap tanpa izin pemilik. Dilarang membuka pintu belakang rumah. Tidak ada penjelasan, tidak ada tanda tangan. Beberapa penghuni saling pandang, bingung. Tapi Bu Reni berdiri di dekat tangga, menatap satu persatu dengan senyum yang terlalu lebar. Aturan ini demi kenyamanan bersama, katanya pelan. Kos ini nggak suka ditinggal kosong. Kalimat terakhir ia ucapkan hampir seperti berbisik. Penghuni yang coba melawan. Seorang karyawan pabrik bernama Rudi protes. Ia berniat pindah karena sering lembur dan merasa tidak nyaman. "Bu, saya mau pindah akhir bulan," katanya sopan. Wajah Bu Reni langsung berubah. Senyumnya hilang. Matanya menatap Rudi lama, terlalu lama. "Kamar kamu belum ada penggantinya," jawab Bu Reni dingin. "Tunggu dulu." Sejak hari itu, Rudi mulai mengalami hal aneh. Mesinnya mogok setiap kali berangkat kerja. HP-nya sering mati sendiri. Dan tiap malam, ia mendengar suara orang duduk di kasurnya, padahal kamar kosong. Lorong yang tidak pernah sepi. Dimas semakin sering terbangun pukul 2 pagi. Lorong kos selalu terasa penuh, seperti ada banyak orang berdiri diam. Suatu malam, ia mengintip dari celah pintu. Lorong kosong. Tapi lampu berkedip dan di dinding terlihat bayangan orang berdiri saling membelakangi. Dari ujung lorong, terdengar langkah perlahan menuju pintu belakang. Dan saat langkah itu berhenti, bau melati menyebar begitu kuat sampai membuat Dimas mual. Larangan yang dilanggar. Rudi akhirnya nekat. Ia mengemasi barang tanpa pamit. Malam itu, ia keluar lewat pintu depan. Tapi sebelum sampai pagar, kakinya terasa berat seperti ditarik. Ia terjatuh. Pandangannya gelap. Paginya, Rudi ditemukan pingsan di depan pintu belakang rumah kos. Tangannya penuh tanah basah dan kukunya patah-patah seperti habis menggali. Sejak hari itu, Rudi tidak pernah benar-benar sadar. Ia dipulangkan keluarganya dalam kondisi linglung. Dan kamar Rudi langsung terisi penghuni baru sore itu juga. Bu Reni mulai kehilangan kendali. Bu Reni kini sering marah tanpa sebab. Jika ada kamar kosong beberapa jam saja, ia gelisah. Berkali-kali ia berdiri di depan pintu belakang, berbisik. "Sabar, masih ada yang tinggal." Dimas mendengar jelas suara lain membalas dari balik pintu.
Suaranya berat, parau, bukan suara manusia. Malam Jumat kembali datang. Semua penghuni mendengar ketukan dari arah halaman belakang. Tok, tok, tok. Bu Reni keluar rumah sambil membawa nasi putih, telur rebus, dan segelas kopi pahit. Ia membuka pintu belakang untuk pertama kalinya sejak lama. Dari dalam rumah, Dimas melihat sesuatu yang tinggi dan hitam berdiri di ambang pintu. Dan Bu Reni berkata dengan suara gemetar, "Tenang, mereka masih cukup." Pintu ditutup perlahan. Lampu kos mati serentak. Dan dari lorong terdengar suara napas banyak orang, padahal semua penghuni terkunci di kamar masing-masing. Sejak malam Jumat itu, suasana kos berubah total. Tak ada yang berani keluar kamar setelah jam 10 malam. Lorong selalu gelap meski lampu dinyalakan. Udara terasa pengap dan dingin bersamaan, seperti rumah yang terlalu lama menyimpan napas orang lain. Bu Reni terlihat semakin kurus. Matanya cekung, kulitnya pucat keabu-abuan. Tapi anehnya, uang terus mengalir. Ia bahkan mulai membangun satu kamar baru di bagian paling belakang, tepat menghadap pintu terlarang itu. Nama yang tidak ada di daftar. Suatu sore, Dimas membantu Bu Reni mencatat pembayaran kos. Saat membuka buku lama, ia menemukan satu nama yang berulang kali tertulis selama bertahun-tahun. Kamar 3, lunas. Tanpa tanggal masuk, tanpa tanda tangan, tanpa identitas. Dimas mengernyit. "Bu, ini siapa? Kok nggak pernah saya lihat?" Bu Reni langsung menutup buku itu dengan kasar. "Jangan tanya yang itu. Dia sudah lama di sini." Nada suaranya bukan marah, tapi takut. Kamar 3 terletak di tengah lorong. Pintu kayunya lebih tua dari yang lain. Catnya mengelupas dan tidak pernah dikunci. Tapi anehnya, tidak ada yang berani masuk. Setiap malam sekitar pukul 2, Dimas melihat pintu kamar 3 sedikit terbuka, meski sebelumnya tertutup. Dari dalam kamar itu, sering terdengar suara orang duduk lama, suara napas berat, dan sesekali isak tangis tertahan. Tapi tidak pernah ada yang keluar. Penghuni baru yang terlalu penasaran. Seorang penghuni baru bernama Ari, pekerja freelance, tidak percaya cerita-cerita itu. Ia menganggap semua hanya sugesti. Suatu malam, Ari menyalakan kamera HP dan berdiri di depan kamar 3. "Kalau emang ada isinya, keluar dong," katanya setengah bercanda. Pintu kamar 3 terbuka lebih lebar. Dari dalam, terlihat kasur tipis tanpa spray, dinding penuh bekas tangan hitam, dan lantai yang selalu basah seperti baru dipel. Ari masuk. Kamera HP-nya mati seketika. Sekitar 5 menit setelah Ari masuk, seluruh penghuni mendengar jeritan panjang dari kamar 3. Bukan jeritan minta tolong, tapi jeritan orang yang menyadari tidak akan pernah keluar. Dimas berlari ke kamar Bu Reni. "Bu, Ari masuk kamar 3. Bu Reni terdiam, tangannya gemetar. Dia melanggar. Sekarang dia harus tinggal. Pagi yang membuat semua takut. Kamar Ari kosong. Barang-barangnya rapi di dalam koper. KTP, HP, dompet, semua ada. Tapi Ari tidak ada. Yang ada hanya nama baru di buku kos. Kamar 3, Ari, lunas. Tanpa tanggal, tanpa tanda tangan. Dan yang paling membuat Dimas hampir muntah, di kasur kamar 3 terlihat bekas tubuh manusia, seolah ada seseorang yang baru saja bangun, tapi tidak pernah berdiri. Pengakuan setengah gila Bu Reni. Malam itu, Dimas mendengar Bu Reni menangis di dapur belakang. "Aku cuma minta cukup. Aku nggak mau kaya. Aku cuma nggak mau sendirian." Dari balik pintu, terdengar suara berat menjawab, "Kalau tidak ada yang tinggal, kau yang kami ambil." Dimas menyadari kebenaran mengerikan itu. Kos ini hidup dari keberadaan penghuni lama, yang tidak pernah pindah bukan karena betah, tapi karena tidak bisa pergi. Setiap kamar butuh penjaga,
dan Bu Reni bukan pemilik kos. Ia hanya penjaga perjanjian. Menjelang subuh, Dimas menemukan sesuatu di bawah kasurnya sendiri. Selembar kertas tua ditulis tangan dengan tinta hampir pudar. Dilihat. Jika kau membaca ini, berarti kau sudah terlalu lama tinggal. Di bawahnya tertulis satu kalimat lagi. Jangan jadi penghuni lama. Dimas menatap jam dinding. Ia baru sadar, sudah lebih dari 1 tahun ia tinggal di sana. Dan dari lorong, pintu kamar 3 terbuka perlahan. Sejak menemukan kertas di bawah kasurnya, Dimas tidak lagi merasa kamarnya aman. Setiap sudut terasa seperti mengawasi. Bahkan saat siang hari, udara di kos tetap dingin dan pengap, seolah matahari tak pernah benar-benar masuk. Ia mulai memperhatikan sesuatu yang sebelumnya luput. Tidak pernah ada yang pamit secara resmi dari kos ini. Orang-orang memang pergi, tapi tidak pernah tercatat keluar. Buku catatan yang tidak lengkap. Siang itu, saat Bu Reni pergi ke pasar, Dimas nekat membuka lemari kayu tua di ruang tamu. Di dalamnya ada tumpukan buku catatan kos dari tahun-tahun sebelumnya. Ia membuka satu persatu. Nama-nama penghuni terus bertambah. Namun kolom keluar selalu kosong. Beberapa nama diberi tanda kecil, titik hitam di sampingnya. Dan di halaman paling belakang, Dimas menemukan catatan tulisan tangan berbeda. Yang keluar tanpa izin akan kembali sebagai isi. Tangannya gemetar. Ia baru sadar, beberapa nama bertitik hitam itu pernah ia lihat wajahnya di lorong malam hari. Percobaan kabur pertama. Malam itu, Dimas memutuskan pergi. Bukan pindah, kabur. Ia mengemas barang seperlunya dan keluar diam-diam pukul 1 dini hari. Lorong sepi, terlalu sepi. Tidak ada suara napas, tidak ada langkah kaki, seolah kos sedang menahan diri. Saat Dimas membuka pintu depan, angin dingin menghantam wajahnya. Jalanan di depan kos terlihat panjang dan gelap, seperti bukan jalan yang sama. Ia melangkah 1 langkah, dan tiba-tiba, ia kembali berdiri di depan pintu kamar 3. Padahal ia yakin tidak berbelok. Panik, Dimas mencoba lagi, keluar lewat pintu samping. Hasilnya sama. Setiap usaha keluar selalu berakhir di lorong tengah, tepat di depan kamar 3. Dan pintu kamar itu kini terbuka lebar. Di dalamnya, berdiri bayangan-bayangan manusia tanpa wajah. Diam, menghadap ke dinding, seperti menunggu giliran. Dari belakangnya, terdengar suara Bu Reni. "Kamu belum dicatat keluar, Mas." Pengakuan yang terlambat. Bu Reni akhirnya bicara malam itu. Wajahnya basah oleh air mata, tapi suaranya datar, kosong. "Dulu kos ini biasa saja," katanya. "Setelah suami saya meninggal, saya takut sendiri. Ia mengaku mendatangi seseorang yang bisa membantu. Bukan dukun terkenal. Hanya orang tua yang tinggal di pinggir kota. Syaratnya sederhana. Kos tidak boleh kosong. Harus selalu ada penghuni lama. Yang masuk tidak boleh keluar sembarangan. Saya pikir cuma soal rezeki," katanya terisak. Ternyata, soal keberadaan. Orang yang sudah pergi, tapi masih tinggal. Sebagai bukti, Bu Reni mengajak Dimas ke halaman belakang. Ia menggali tanah di sudut yang selalu ditutup pot bunga. Di dalamnya ada kunci-kunci kamar lama, puluhan jumlahnya. "Ini kunci orang-orang yang pulang," ujar Bu Reni. "Tapi nama mereka tetap tinggal." Malam itu, Dimas melihat sendiri. Di lorong, berdiri sosok Rudi, karyawan pabrik, yang dulu dipulangkan. Wajahnya pucat, matanya kosong. Ia menatap Dimas dan berbisik, "Aku sudah keluar, tapi belum selesai." Menjelang subuh, Dimas menemukan namanya sendiri di buku catatan. Kamar 5, Dimas, lunas. Di samping namanya, muncul titik hitam kecil yang sebelumnya tidak ada.
Dan di bawah kolom kosong itu, tulisan baru muncul perlahan, seolah ditulis oleh tangan tak terlihat. Keluar, menunggu. Dari kamar 3, terdengar suara kursi digeser, seperti seseorang bersiap menyambut penghuni lama berikutnya. Sejak namanya muncul di buku catatan dengan tanda titik hitam, Dimas merasa dirinya bukan lagi tamu di kos itu. Ia seperti benda titipan, masih bernapas, tapi sudah dicatat sebagai milik. Bu Reni mulai sering memanggilnya ke dapur. Bukan untuk hal penting, hanya alasan-alasan kecil, membantu angkat galon, membenahi kursi, menemani makan. Namun setiap kali mereka duduk berhadapan, Bu Reni selalu menatap Dimas terlalu lama, seolah sedang menimbang sesuatu. Tubuh Bu Reni yang mulai ditagih. Perubahan pada Bu Reni kini tidak bisa disembunyikan. Ia sering batuk darah, langkahnya tertatih. Setiap malam Jumat, ia keluar dari kamar dengan wajah pucat dan mata merah, seperti habis menangis lama. Suatu malam, Dimas mendengar Bu Reni berbicara keras di dapur belakang. "Aku masih kuat. Jangan sekarang." Lalu suara berat dari balik pintu menjawab, "Penjaga lama lelah." Dimas menyadari satu hal yang lebih mengerikan dari semua aturan kos. Bu Reni sedang habis masa pakainya. Penghuni lama dipanggil satu-satu. Mulai malam itu, Bu Reni memanggil penghuni lama ke ruang tamu satu persatu. Bukan yang baru, tapi yang sudah tinggal lama. Mereka keluar ruangan dengan wajah berbeda. Ada yang linglung, ada yang menangis, ada yang langsung sakit demam tinggi. Beberapa hari kemudian, satu kamar kosong. Penghuninya pulang, namun namanya tetap ada di buku. Dimas paham, yang tidak dipilih akan dilepas sebagai isi. Percakapan yang tidak pernah diminta. Suatu malam, Bu Reni memanggil Dimas terakhir. Ia menyerahkan kunci pintu belakang, kunci yang selama ini tidak pernah berpindah tangan. "Kamu paling cocok," katanya lirih. "Kamu tenang, kamu kuat, dan kamu sudah terlalu lama di sini." Dimas menolak, tangannya gemetar. "Bu, saya cuma ngekos. Saya mau hidup normal." Bu Reni tersenyum getir. "Aku juga dulu cuma mau bertahan hidup." Mimpi yang bukan mimpi. Malam itu, Dimas bermimpi berada di lorong kos yang penuh nama tertulis di dinding. Setiap nama berdenyut pelan, seperti nadi. Di ujung lorong, ia melihat dirinya sendiri berdiri di depan pintu belakang, memegang buku catatan. Sosok Bu Reni berdiri di sampingnya, lebih muda, lebih segar. "Giliranmu jaga," katanya. Dimas terbangun sambil berteriak, dan mendapati kunci pintu belakang sudah ada di tangannya. Penolakan yang mengundang hukuman. Keesokan harinya, Dimas mengembalikan kunci itu dan menyatakan ingin pergi, apapun resikonya. Malam itu juga, kos berubah. Semua pintu kamar terbuka bersamaan. Lampu berkedip cepat. Dari kamar 3 keluar satu persatu penghuni lama, yang seharusnya sudah pulang, sudah mati, atau sudah dilupakan. Mereka berdiri mengelilingi Dimas, dan suara berat itu berkata, jelas dari segala arah. Penjaga lama lelah, penjaga baru menolak. Isi harus bertambah. Pagi harinya, Bu Reni ditemukan pingsan di depan pintu belakang. Rambutnya memutih separuh, kulitnya keriput seperti orang jauh lebih tua. Di buku catatan kos, muncul satu kolom baru. Penjaga. Bu Reni hampir selesai. Dimas menolak. Dan tepat di bawahnya, tulisan itu bergerak sendiri. Penolakan akan diganti. Dimas sadar satu hal pahit. Kalau ia terus menolak, akan ada orang lain yang diambil sebagai pengganti dirinya. Dan kos itu tidak pernah kekurangan pilihan. Sejak penolakan Dimas, kos itu tidak lagi memilih dengan sabar. Udara di lorong semakin berat. Bau melati tidak lagi datang hanya malam Jumat,
kini hampir setiap sore tercium samar, seolah ada sesuatu yang selalu lapar. Bu Reni jarang keluar kamar. Jika muncul, langkahnya tertatih, matanya cekung dan merah. Namun satu hal berubah drastis. Ia tidak lagi memandang penghuni kos sebagai satu-satunya sumber. Ia mulai sering berdiri di depan pagar, menunggu orang-orang yang bukan penghuni. Mulai terlihat wajah-wajah asing datang ke kos, bukan untuk menyewa kamar, tukang servis listrik, kurir paket, teman penghuni yang hanya singgah sebentar. Bu Reni menyambut mereka terlalu ramah, menawarkan minum, memaksa masuk, meminta duduk sebentar saja. Dan anehnya, orang-orang itu selalu sulit menolak. Dimas melihat satu pola menakutkan. Setiap orang luar yang masuk ke dalam rumah selalu diarahkan melewati lorong tengah, melewati kamar 3. Kurir yang tidak pernah keluar. Suatu sore hujan gerimis, seorang kurir datang mengantar paket untuk penghuni lantai atas. Bu Reni memintanya menunggu karena penerima belum pulang. Dimas memperhatikan dari jauh. Bu Reni menutup pintu depan, membuka pintu belakang sedikit. Bau melati langsung memenuhi rumah. Kurir itu tampak linglung, matanya kosong, lalu berjalan pelan mengikuti Bu Reni ke arah dapur belakang. 15 menit berlalu, kurir itu tidak pernah keluar. Paketnya masih tergeletak rapi di meja ruang tamu. Protes yang dibungkam. Malamnya, salah satu penghuni baru histeris karena temannya yang berkunjung tak bisa dihubungi. Bu Reni hanya menjawab singkat, mungkin sudah pulang duluan. Namun malam itu, penghuni mendengar suara orang asing menangis di kamar 3. Suara laki-laki memanggil nama ibunya. Pagi harinya, buku catatan kos bertambah satu baris baru, ditulis dengan tinta lebih hitam dari biasanya. Kamar 3, tamu, lunas, tanpa nama. Dimas melawan terang-terangan. Bu, ini sudah berkelaluan. Mereka bukan penghuni. Bu Reni menatapnya lama, tidak marah, tidak sedih. Mereka belum terikat, katanya datar. Lebih ringan. Dimas tersentak. Lebih ringan buat siapa? Bu Reni menunduk. Buat aku dan buat kamu. Kalimat itu menghantam lebih keras dari ancaman manapun. Malam Jumat berikutnya, hujan turun deras. Bu Reni membawa lebih banyak sesajen dari biasanya. Nasi, daging, kopi pahit, dan foto seseorang. Dimas mengenali wajah di foto itu. Itu adik Bu Reni sendiri yang jarang berkunjung. Sekali ini saja, bisik Bu Reni sambil menangis, biar selesai. Namun sesuatu berbeda malam itu. Dari balik pintu belakang, suara berat terdengar marah. Ini bukan penghuni, ini darahmu. Pintu bergetar keras, lampu meledak satu persatu. Ritual gagal. Sejak malam itu, kos berubah brutal. Penghuni mimisan mendadak, dinding lorang mengeluarkan cairan hitam. Kamar 3 tidak lagi tertutup, apapun boleh melihat isinya. Dan dari dalam kamar itu terdengar banyak suara bercampur, suara orang kota, suara orang desa, suara yang tidak pernah tinggal di kos, tapi kini tidak bisa pergi. Pagi hari, Bu Reni ditemukan duduk di lorong tengah, memeluk buku catatan. Di halaman terakhir, tulisan muncul sendiri. Pengorbanan tidak sah, hutang bertambah. Lalu satu kalimat terakhir yang membuat Dimas gemetar. Jika bukan orang luar, maka yang paling dekat akan diambil. Dimas menatap pintu kamar 3, dan untuk pertama kalinya, ia sadar, kos itu tidak lagi membutuhkan Bu Reni. Ia hanya menunggu siapa yang akan menggantikannya, atau menemaninya. Sejak tulisan itu muncul, yang paling dekat akan diambil, Dimas tidak pernah meninggalkan kamarnya. Ia tahu, kos itu tidak sedang mengancam. Ia hanya memberitahu urutan. Bu Reni menghilang hampir seharian penuh. Tidak keluar kamar, tidak memasak, tidak berbicara. Namun seluruh kos merasakan kehadirannya, lebih kuat dari sebelumnya. Malam itu adalah malam Jumat Kliwon. Tanda-tanda yang tidak bisa diantikan. Sejak maghrib, hujan turun tanpa petir. Lampu lorong menyala sendiri. Pintu kamar 3 terbuka penuh. Penghuni kos satu persatu keluar kamar, bukan karena ingin, tapi karena dipanggil. Langkah mereka pelan,
Wajah mereka kosong. Dimas mencoba menahan salah satu penghuni baru. "Kamu mau kemana?" Penghuni itu menjawab datar. "Disuruh kumpul." Tidak ada rasa takut. Tidak ada perlawanan. Bu Reni yang sudah bukan Bu Reni. Di lorong tengah, Bu Reni berdiri. Tapi tubuhnya terlihat berbeda. Punggungnya membungkuk tidak wajar. Lehernya seperti terlalu panjang. Dan bayangannya tidak mengikuti arah cahaya. Di tangannya, buku catatan kos terbuka di halaman terakhir. "Aku nggak mau mati sendirian," katanya lirih. "Dan aku nggak mau kamu jadi penjaga tanpa tahu rasanya." Ia menatap Dimas, bukan dengan mata seorang ibu kos, tapi dengan mata seseorang yang sudah menyerah. Ritual penyerahan dimulai. Pintu belakang dibuka lebar. Tidak ada lagi bau melati. Yang ada bau tanah busuk dan besi karat. Dari balik pintu, keluar satu sosok tinggi, hitam, tanpa wajah. Di sekelilingnya berdiri penghuni lama, yang tidak pernah tercatat keluar. Mereka membentuk lingkaran, dan suara itu berkata, "Penjaga lama selesai. Penjaga baru disiapkan." Dimas berteriak menolak, namun kakinya tidak bisa bergerak. Pengorbanan yang salah sasaran. Bu Reni tiba-tiba menangis keras. "Ambil aku saja. Jangan dia." Sosok itu diam sejenak, lalu menjawab, "Kau sudah kami ambil sejak lama." Saat itu tubuh Bu Reni retak seperti tanah kering. Dari celah-celah kulitnya keluar bayangan hitam kecil, seperti asap yang hidup. Bu Reni jatuh berlutut. Ia bukan diserahkan malam itu. Ia selesai digunakan. Pemilihan tanpa persetujuan. Buku catatan terlepas dari tangan Bu Reni dan terbuka di depan Dimas. Halaman itu kosong. Lalu tulisan muncul perlahan. "Penjaga baru." Nama belum ditulis. Sosok hitam itu mendekat ke Dimas. Napasnya dingin, menusuk dada. Tinggal tanda. Tangan Dimas bergerak sendiri, mengambil pulpen dari lantai. Air mata menetes ke halaman. Ia belum menulis nama. Namun orang bergetar. Kamar-kamar berderit. Kos itu tidak sabar. Tepat saat Dimas hampir menulis, suara keras terdengar dari depan rumah. Pintu kos diketuk. Tok, tok, tok. Bukan ketukan gaib. Bukan panggilan ritual. Ketukan manusia. Semua berhenti. Sosok hitam menoleh ke arah pintu depan. Dan suara itu berbisik, penuh amarah. "Ada yang datang." Sebelum penyerahan selesai, Dimas menatap pintu depan dengan harapan terakhir. Atau mungkin, pengganti terakhir. Ketukan di pintu depan itu memecah ritual. Tok, tok, tok. Semua penghuni lama berhenti bergerak. Bayangan hitam di pintu belakang mundur setengah langkah. Lorong kos sunyi, terlalu sunyi. Seperti nafas ditahan bersama-sama. Bu Reni tergeletak di lantai. Tubuhnya sudah tidak sepenuhnya padat. Sebagian seperti bayangan yang tertinggal. Dimas berdiri di tengah lorong. Pulpen masih di tangannya. Ketukan itu terdengar lagi. Lebih keras. Orang terakhir yang datang. Dimas memberanikan diri membuka pintu depan. Di sana berdiri ibu Dimas. Wajahnya lelah. Matanya sembab. Ia memegang tas kecil dan jaket hujan. "Kamu nggak bisa dihubungi," katanya. Ibu nggak enak hati. Saat kakinya melangkah masuk ke teras kos, bau melati langsung menyebar. Lebih tajam dari sebelumnya. Bayangan di pintu belakang bergerak liar. Suara berat itu bergemuruh. Yang paling dekat sudah datang sendiri. Dimas menjerit. "Jangan masuk, Bu." Tapi sudah terlambat. Pilihan yang tidak pernah adil. Buku catatan terlempar ke kaki Dimas, terbuka sendiri. Halaman penjaga baru berdenyut pelan, seperti nadi. Tulisan muncul cepat, tanpa tinta. Atau dia. Dimas gemetar. Ia paham sepenuhnya sekarang. Kos itu tidak peduli siapa penjaganya. Yang penting,
Ada yang tinggal selamanya. Bu Reni menoleh ke Dimas untuk terakhir kalinya. Suaranya sangat pelan. Akhiri, sebelum dia yang diambil, tangannya menunjuk buku. Tanda tangan terakhir. Dimas tangis pecah. Ia menulis namanya sendiri. Begitu huruf terakhir selesai, angin besar menyapu lorong. Lampu meledak. Kamar-kamar menutup keras bersamaan. Sosok hitam itu mundur ke pintu belakang, menyeret bayangan-bayangan lain masuk bersamanya. Pintu belakang menutup dengan suara berat, seperti peti mati dikunci. Bu Reni runtuh sepenuhnya. Tubuhnya menjadi debu hitam yang tersedot ke celah lantai. Kos itu tenang. Pagi yang seperti biasa. Pagi datang. Tetangga melihat Dimas keluar rumah kos membawa satu tas. Wajahnya pucat, matanya kosong. Ia menutup pagar, menempelkan tulisan kecil. Kos dikontrakan. Orang-orang mengira Bu Reni pindah. Sebagian bilang meninggal. Tak ada yang benar-benar tahu. Yang pulang. Dimas pulang ke rumah ibunya. Ia duduk, makan, tidur, seperti biasa. Tapi sejak hari itu, ia tidak pernah benar-benar tidur. Ia selalu terbangun pukul 2 dini hari. Ia mencatat nama-nama. Entah dari mana asalnya. Ibunya sering melihat Dimas berbicara sendiri ke arah pintu belakang rumah. Berbisik pelan, masih ada yang tinggal. Kadang bau melati muncul tanpa sebab. Beberapa bulan kemudian, rumah kos itu dibuka kembali. Pemilik barunya ramah, tenang, tidak banyak bicara. Namanya Dimas. Aturannya sederhana. Tidak boleh pindah mendadak. Kamar tidak boleh kosong terlalu lama. Dan di buku catatan kos yang baru, halaman terakhir sudah disediakan sejak awal. Penjaga. Nama sudah terisi. Dan di bawahnya satu kalimat kecil yang tidak pernah dibacakan keras-keras. Yang pulang. Tidak selalu benar-benar pergi.